Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa dari teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan Ibu karena kemarin sudah mengikuti pertemuan Google Meet bersama Guru Biat maupun Bu Enda. Tapi mungkin beberapa teman yang lain kemarin berhalangan hadir di pertemuan Google Meet. Jadi hari ini Ibu akan mengulangi perkenalan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Nur Lailiyah Hasanah, bisa dipanggil Gulia. Ibu adalah mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini Ibu sedang melakukan praktik kependidikan mengajar pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 8. Jadi, di beberapa pertemuan ke depan kalian akan bertemu dengan Gulia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya diberi nikmat sehat ya. Sebenarnya Ibu ingin sekali bisa bertemu dengan teman-teman di kelas dan melakukan pembelajaran luring seperti biasanya. Tapi karena kondisi pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung, kita akan melakukan pembelajaran lewat Google Meet dan bertemu via layar. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya ya. Teman-teman, tetap semangat belajar, jangan patah semangat. Dan jangan lupa untuk mengikuti protokol COVID-19, yaitu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 2 meter. Oh iya teman-teman, tetap semangat belajar ya. Walaupun mungkin pembelajaran daring ini sedikit menyusahkan teman-teman dalam berkomunikasi secara langsung dan secara interaktif dengan guru, tapi nanti kalau misalnya ada pembelajaran yang masih kurang dimengerti, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar di bawah ya. Insya Allah, Ibu Lia akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oh iya, kita mulai pembelajaran hari ini yuk. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat belajar anak-anak. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah kompetensi 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk indikator pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu memahami pengertian dan fungsi iklan, slogan, poster. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan, slogan, atau poster. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang teks berita. Teks berita ini bisa kita temui di berbagai macam media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satunya adalah melalui televisi. Saat kalian menyimak berita yang ada di televisi, biasanya pembaca berita atau pembawa berita akan menyampaikan bahwa berita akan dilanjutkan setelah pariwara iklan berikut ini. Nah, yang kalian tonton dari berita pertama ke berita selanjutnya itu termasuk iklan. Tapi iklan itu yang seperti apa sih? Apakah ada ciri-ciri khususnya? Iklan dapat diartikan sebagai teks yang membujuk khalayak umum agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan itu disampaikan melalui media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Bahkan sekarang sering banget kalau misalnya kita sedang membuka media sosial, biasanya kita banyak menjumpai iklan di Twitter, di Facebook, di Instagram, atau mungkin saat kita menonton video di YouTube, kadang diselingi dengan iklan. Nah,
Unsur-unsur yang ditampilkan dalam iklan itu bisa berupa gambar, gerak, kata-kata, maupun suara. Ciri-ciri iklan yang pertama yaitu informatif. Yang dimaksud dengan informatif adalah memuat informasi dan bersifat menjelaskan produk maupun layanan yang sedang diiklankan. Kemudian yang kedua yaitu persuasif. Persuasif adalah membujuk secara halus agar pembaca, pendengar, maupun konsumen menjadi yakin. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan iklan itu menggunakan kata-kata yang menarik untuk menarik pembacanya, menarik pendengar maupun konsumen. Kemudian yang keempat yaitu memakai kata-kata atau bahasa yang sesuai dengan target pasarnya. Jika suatu iklan ditujukan kepada kaum pendidikan seperti anak sekolah, mahasiswa, maka digunakan bahasa-bahasa yang berpendidikan. Jika suatu iklan itu dituju untuk tenaga medis, kesehatan, dokter, dan lain-lain, maka digunakan istilah-istilah yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu secara umum, iklan itu digunakan untuk menjelaskan produk atau layanan dan bagaimana produk atau layanan tersebut bekerja. Saya Andi, mahasiswa semester 2. Lebaran tahun ini sepertinya akan berbeda. Iya Bu, karena ada kondisi virus corona, kayaknya aku nggak pulang dulu deh. Doain aja ya Bu, biar Andi selalu sehat. Habis nelpon ibumu ya? Aku nggak pulang Bu. Sabar Yandi, ini yang terbaik. Daripada nanti orang tua dan keluargamu kenapa-napa. Iya Bu, tapi kan aku kangen Bu sama keluarga di rumah. Allahu Akbar, Allah. Dik, Ibu. ini ibu baru masak. Wah, makasih ya Bu. Maaf jadi ngerepotin Ibu. Enggak kok, semua anak yang ngekos di sini sudah ibu anggap seperti keluarga ibu sendiri. Pokoknya kamu harus fokus kuliah. Semua kita hadapin bareng-bareng ya. Sekecil apapun kebaikan dapat berdampak besar kepada orang lain. Berdasarkan contoh iklan sebelumnya, kita dapat membedakan iklan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, yaitu perusahaan bisnis komersial. Perusahaan bisnis komersial membutuhkan iklan untuk menjual barang dan jasa yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, yaitu dunia perkantoran. Dunia perkantoran membutuhkan iklan untuk mendapatkan karyawan. Bentuknya bisa berupa lowongan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, yaitu pemerintah. Pemerintah membutuhkan iklan untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau kalian suka menonton televisi atau mendengarkan radio, biasanya kalian akan menjumpai layanan masyarakat. Nah, itu merupakan salah satu bentuk iklan dengan fungsi pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu perorangan. Perorangan membutuhkan iklan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Biasanya mereka membutuhkan iklan untuk mempromosikan barang-barang yang mereka jual, seperti itu. Slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Contoh dari slogan yang pertama yaitu tak ada harta yang kekal kecuali ilmu. Maksud dari kata-kata yang ibu sebutkan adalah ilmu merupakan harta yang sifatnya abadi. Kemudian yang kedua, muda menanam, tua memanen. Maksudnya adalah hidup itu layaknya tanaman,
dimana pada saat kita muda, kita menanam ilmu-ilmu kita, menanam kebaikan, kemudian pada hari tua atau pada saat kita sudah berusia sepuh, berusia senja, ataupun sudah berumur, kita akan memanen apa-apa saja yang sudah kita tanam pada masa muda. Memanen ilmu, memanen kebaikan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu tak ada mimpi yang tak bisa digapai dengan ilmu. Maksudnya, ilmu itu bisa menjadi jembatan kita menggapai mimpi-mimpi besar kita. Jadi, anak-anak jangan lupa untuk selalu mengambil ilmu, menambah ilmu agar kita dapat menggapai mimpi-mimpi besar kita. Begitu ya. Poster. Poster adalah plakat atau gambar dan tulisan yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Contohnya bisa kita lihat di sebelah, yaitu Etika Batuk. Nah, di situ diberikan gambar ilustrasi dari kata-kata yang disampaikan di bawahnya. Misalnya cuci tangan, di situ ada gambar cuci tangan dan juga kata-kata tentang cuci tangan. Kemudian etika-etika batuk. Jadi, poster ini tidak hanya mengandalkan gambar atau tidak hanya mengandalkan kata-kata, tapi merupakan perpaduan dari gambar dan juga kata-kata. Unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Seperti yang sudah kita simak pada penjelasan sebelumnya, masing-masing bentuk baik iklan, slogan, dan poster itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan pada media iklan, slogan, maupun poster. Tapi apa yang dapat memudahkan kita untuk membedakan mana yang iklan, mana yang slogan, dan mana yang poster? Nah, masing-masing bentuk itu memiliki unsur yang menjadi keutamaan. Hal itu dapat memudahkan kita untuk membedakan masing-masing bentuknya. Yang pertama yaitu iklan. Iklan adalah teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, dengan unsur gerak, dan juga dengan unsur suara. Sedangkan slogan itu merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-katanya. Kemudian poster itu merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan juga kata-kata. Untuk poster sendiri biasanya dipajang di tempat-tempat yang umum. Hari ini kita sudah mempelajari dasar-dasar tentang teks iklan, yaitu pengertian si teks iklan, slogan, dan poster, ciri-ciri teks iklan, unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Semoga teman-teman semua paham ya dengan materi yang dijelaskan hari ini. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, silakan bisa bertanya di kolom komentar ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bermain game untuk menggali lagi pemahaman kita tentang dasar-dasar teks iklan. Juga menentukan informasi dalam teks iklan, slogan, dan poster sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi, jangan lupa untuk lebih dipahami lagi ya materinya. Kemudian bisa dibaca-baca lagi jika masih ada yang kurang paham. Dari Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian diberi kesehatan dan juga semangat belajar yang tinggi. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.